Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah bahagia semua ya. Ya, Bu. Ibu minta tolong satu orang untuk memimpin di depan doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Nah, sebelum lebih lanjut lagi kita belajar energi terbarukan, Ibu mengingatkan tentang kesepakatan kelas yang sudah kita buat waktu awal pembelajaran dulu ya. Yang pertama apa? Menghormati guru. Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Yang ada silakan angkat tangan ya. Alda, Ibu Aldo, Alvin, Arza. Ibu mau tanya dulu nih, bagaimana perasaan kalian? Bahagia? Bahagia. Ya, bahagia selalu ya. Ada yang galau tidak? Bilang ada ya. Biar kalian lebih bahagia lagi, saatnya kita ice breaking dulu. Silakan semuanya berdiri. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang. Dua telinga licin lima jari kanan, lima jari kiri. Tangan Mbak Tina. Ya, kemarin kita udah belajar tentang apa? Ada yang bisa menjawab? Angkat tangan, sebutin nama. Nama saya Arda Dwi Kurniadi. Pelajaran sebelumnya tentang energi, Bu. Pengertian energi, bentuk energi, dan energi tidak terbarukan. Iya, tepuk tangan dong buat Arsa. Terima kasih Arsa bahwa kita mengingat ya, minggu lalu kita belajar tentang energi, pengertiannya, bentuk-bentuk energi, dan energi tidak terbarukan. Nah, saat ini kita akan belajar energi terbarukan. Tentang tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, melalui kalian menonton video pembelajaran, mengamati poster, diskusi, peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai jenis energi terbarukan dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi, peserta didik mampu menjelaskan manfaat penggunaan energi terbarukan dengan benar. Yang ketiga, melalui diskusi, peserta didik mampu menjelaskan tantangan penggunaan energi terbarukan dengan benar. Dan yang terakhir, melalui diskusi, peserta didik mampu menemukan potensi sumber energi terbarukan yang ada di Indonesia dengan benar. Ya, paham ya? Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Nah, selanjutnya tentang profil pelajar Pancasila. Nah, dalam pembelajaran ini juga akan Ibu nilai tentang profil pelajar Pancasila, tentang gotong royong. Apa itu Bu gotong royong? Jadi nanti kalian waktu diskusi ya, kalian harus ada gotong royong, harus ada bekerja sama. Terus bernalar kritis. Apa itu bernalar kritis? Jadi ketika nanti kelompok lain presentasi, kalian juga harus kritis, harus bertanya tentang masalah yang mungkin kalian pertanyakan. Terus ada juga di sini mandiri. Kalian harus bisa mencari data-data dari sumber-sumber belajar yang nanti akan Ibu berikan.
pertanyaan? Dari sebelumnya tadi tidak ada, kita lanjutkan. Ada pertanyaan nih, yang pertama. Apa yang terjadi jika manusia di dunia ini kehabisan energi listrik? Listrik padam satu dunia. Kira-kira apa yang terjadi? Ada yang mau menjawab? Boleh angkat tangannya, sebut nama. Ya. Angga? Mengeluh ya. Kita kalau mati listrik pasti mengeluh. Panas ya. Tepuk tangan dong buat Angga. Selain mengeluh panas, apalagi yang dikeluhkan kira-kira? Angkat tangannya, sebutin nama. Ya, Cek. Mungkin tidak bisa mencari HP. Oh iya, betul. Tangan dan baca. Kita tidak bisa mencharger HP, kita bingung ya. Baterai HP habis, terus TV nggak bisa nyala, lampu nggak bisa nyala, gelap ya. Apakah cuma itu yang akan terjadi? Ya? Banyaknya kerugian. Kerugian. Ya, tepuk tangan dong. Banyak kok kayak orang di rumah sakit kan ada pasien misalnya, bukan dalam rumah sekarang kan banyak menggunakan. Iya, bener ya, zaman sekarang semuanya menggunakan listrik. Nah, kita tahu bahwa energi yang kita pakai itu ya semakin lama semakin banyak atau sedikit? Semakin banyak. Nah, sedikit atau banyak? Semakin banyak ya. Contoh ya, kalau di rumah dulu nggak punya lemari es, sekarang punya. Terus dulu nggak punya mobil, sekarang punya. Berarti energi minyak yang kita butuhkan juga semakin banyak. Nggak nyampe seminggu, negara kita pernah ngalamin mati listrik sampai berjam-jam lamanya. PLN aja sampai minta maaf dan ngasih ganti rugi nominal setara buat beli ribuan handphone boba. Nggak cuma di Indonesia, dua negara ini bahkan pernah ngalamin mati listrik yang lebih lama. Kanada, mati listrik waktu itu kejadian karena badai bikin hampir 1 juta orang di 2 provinsi ini hidup tanpa penerangan berhari-hari, bahkan sampai nimbulin korban jiwa. Kalau di negara ini, kejadian mati listriknya malah nimbah hampir 1 negara. Ekonomi jadi lumpuh dan ricuh di mana-mana. Puluhan orang meninggal di rumah sakit kena alat-alat medisnya mati. Dan gilanya pemerintah sampai nuduh negara tetangga yang sabotase jaringan listrik mereka dan menyebabkan listrik mereka mati, walaupun banyak dibantah sama para ahli. Iya, ini tadi video jika terjadi apa? Mati atau mati listrik ya. Bagaimana kita mencegahnya nih? Bagaimana agar energi listrik ini kan semakin banyak kita gunakan tapi tetap bertahan, tetap banyak. Nah, ini akan terjawab setelah kalian mempelajari apa? Energi terbarukan. Nah, harapannya setelah belajar ini kalian bisa tahu dampak yang mungkin terjadi jika sumber energi listrik habis. Jadi kalian harus melakukan untuk menghemat dalam penggunaan listrik. Kita tidak bisa berpergian dengan kendaraan, menikmati penerangan, memasak, ataupun menggunakan peralatan elektronik lainnya. Tapi, tahukah kita bahwa sebagian besar energi yang digunakan bersumber dari energi fosil? Selama ratusan tahun, kita telah menggunakan berbagai sumber energi fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas bumi. Sumber energi fosil diolah menjadi energi seperti bensin, solar untuk kendaraan, ataupun batu bara untuk pembangkit listrik. Indonesia sendiri adalah negara yang memiliki sumber energi fosil dan bergantung pada sumber energi tersebut, terutama di sektor ketenagalistrikan dan transportasi. Bahkan lebih dari 85% sumber energi untuk kebutuhan listrik di Indonesia berasal dari energi fosil. Namun, penggunaan energi fosil menimbulkan sejumlah persoalan bagi kehidupan kita, seperti polusi udara yang semakin parah, meningkatnya emisi yang menyebabkan naiknya suhu permukaan bumi dan perubahan iklim, serta bergantungnya masyarakat terhadap bahan bakar fosil. Meningkatnya suhu bumi dan perubahan iklim juga mengancam
mengancam kelangsungan hidup manusia dan ekosistem. Solusi untuk mengatasi dampak penggunaan energi fosil adalah transisi energi, yaitu melakukan peralihan dengan menggunakan energi terbarukan dan penggunaan energi secara efisien. Indonesia memiliki sumber energi terbarukan yang berlimpah. Energi terbarukan juga memiliki beberapa keunggulan dibandingkan energi fosil. Penggunaan energi secara efisien memiliki beberapa manfaat dan bisa dilakukan dengan beberapa cara sederhana. Ayo Indonesia, sekarang saatnya beralih ke energi bersih untuk hidup yang lebih nyaman kini dan nanti. Ya, itu tadi sekilas tentang energi terbarukan. Faktanya Indonesia masih menggunakan energi fosil atau energi tidak terbarukan hampir 85%. Ini tadi cahaya matahari. Energi surya berasal dari matahari. Kita bisa menggunakan panel surya ya. Kalau dari daerah Kalimantan sering dengar ya, di daerah sini sering lihat ya, Mas. Di daerah-daerah yang belum ada PLN-nya biasanya menggunakan panel surya. Ya, panel surya. Angin. Ini kincir angin yang besar, dia bisa dijadikan sebagai sumber energi. Terus apa lagi tadi? Ya, air. Pembangkit listrik tenaga air menggunakan air untuk menghasilkan listrik. Biasanya dibikin bendungan, sehingga nanti debit air itu besar, bisa menggerakkan tubing. Silakan kalian duduk berdasarkan kelompok yang sudah dibangun. Kalian harus menunjukkan profil pelajar Pancasila tadi ya, kerjasama, mandiri, berpikir kritis. Ini silakan. Nah ini nanti berdasarkan pertanyaan ini lah nanti dijawab atau ada pendidikan yang ini LKPD-nya. Dengan ajarnya. Ini LKPD-nya. Ini bisa ditunjuk ya, bisa membacanya. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa angkat tangan. Ini LKPD-nya. Ini bacaannya. Teman ini nanti kalian baca, nanti kalau nggak paham bisa angkat tangan. Ini LKPD-nya. Terus ini kalian baca ya. Kalau nggak ada yang nggak paham bisa angkat tangan. Ini bahan bacaan. Ya. Ini ada spidol. Ini contoh, ini gambar, kalian bisa membukanya. Nah ini gambar apa? Minyak? Ini termasuk energi terbarukan atau tidak? Nah kalian bikin kayak gini, ditempel. Terus nanti jawaban nomor 2 bisa kalian tulis. Jadi biar lebih jelas ya.
Atau habis saat banyak Silakan kelompok Nusantara untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Kita beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok Nusantara ingin menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Yang pertama, di energi terbarukan terdapat sinar matahari, angin, air, panas bumi, dan bioenergi. Sedangkan di energi tak terbarukan ada minyak bumi, gas alam, serta batu bara. Manfaatnya, energi terbarukan itu bersih, tidak mencemari lingkungan. Ini membantu kita menjaga bumi kita. Setelah itu, tantangan energi terbarukan, investasi awal yang tinggi, peningkatan infrastruktur, dan kesadaran masyarakat yang perlu ditingkatkan. Setelah itu ada sumber energi yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Ada air, angin, biomasa, dan batu bara. Setelah masuk ke tanya jawab. Sesi tanya jawab untuk kelompok lain yang ingin bertanya bisa mengangkat tangan dan menyebutkan dari kelompok mana. Ya, beri tepuk tangan dong buat kelompok satu. Silakan pertanyaan. Angkat tangannya ya. Sebutkan nama dan kelompok siapa. Silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Rania dari kelompok Newton. Pertanyaannya, mengapa energi terbarukan disebut energi ramah lingkungan? Saya Nuria Sajara ingin menjawab pertanyaan dari Renia Tika dan kelompok Newton. Mengapa energi terbarukan mahal? Mengapa energi terbarukan disebut energi ramah lingkungan? Mengapa energi terbarukan disebut energi ramah lingkungan? Energi terbarukan disebut ramah lingkungan karena berasal dari alam dan dapat mengurangi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari penggunaan minyak bumi yang berlebihan. Beri tepuk tangan dong. Bagaimana jawabannya? Baiklah, terima kasih. Itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai diskusi kelompok kami. Kalau ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Tepuk tangan dulu. Gimana? Berdiri, berdiri. Tepuk wah. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Ya, tadi dari kelompok satu atau Nusantara untuk presentasinya sudah pas ya. Untuk energi terbarukan itu apa aja sudah dipaparkan dan manfaat serta tantangan energi terbarukan. Kita beri aplaus dulu dong.
Dari hasil pengamatan kami menemukan energi terbarukan dan tidak terbarukan. Contoh energi terbarukan adalah sinar matahari, panas bumi, air, biogas, angin, dan biofuel. Dan energi tidak terbarukan adalah gas alam, batu bara, dan minyak bumi. Kami juga menemukan manfaat dan tantangan energi terbarukan, yaitu manfaat energi terbarukan bersih, tidak mencemari lingkungan, dan tak terbakar. Ini membantu kita menjaga bumi kita. Dan tantangan energi terbarukan, investasi awal yang tinggi, peningkatan infrastruktur dan kesadaran masyarakat. Terus sumber energi yang dapat dimanfaatkan untuk menghasil energi listrik, yaitu matahari, angin, air, panas bumi, bioenergi yang terdiri dari biomasa, biofuel, dan biogas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, Ya, beri tepuk tangan dong buat kelompok ini. Kalau yang bertanya silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Narilma, saya dari kelompok Nusantara. Ingin bertanya tentang apa saja contoh bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup. pertanyaan dari Narilma Ismania dari kelompok Nusantara. Contoh bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup. Bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup dapat diperoleh dari tumbuhan maupun hewan. Misalnya biodiesel yang berasal dari tumbuhan berbiji yang dapat menghasilkan minyak. Biodiesel biasanya digunakan untuk pengganti solar. Jelas. Tepuk tangan dong buat yang bertanya. Dari hasil presentasi tadi sudah bagus ya, sudah menjelaskan masalah energi terbarukan, serta tantangan dan manfaat energi terbarukan. Setelah sudah dijawab pertanyaan dari yang lain, beri tepuk tangan dong. Apa yang bisa kalian simpulkan? Ada yang mau menyimpulkan? Boleh angkat tangannya. Ya. Simpulan materi pada hari ini yaitu yang pertama, sumber energi terbarukan diantaranya tenaga air, tenaga angin, energi atau surya atau matahari, panas bumi, dan bioteknologi. Yang kedua, manfaat energi alternatif lebih ramah lingkungan karena dapat mengurangi pencemaran udara dan kerusakan lingkungan akibat eksplorasi. Tidak akan habis karena bisa diperbarui. Yang ketiga, tantangan energi terbarukan investasi awal yang tinggi, peningkatan infrastruktur dan kesadaran masyarakat yang perlu ditingkatkan. Yang keempat, potensi energi terbarukan di Indonesia adalah tenaga surya, tenaga angin, panas bumi, dan bioenergi. Beri tepuk tangan dong. Jadi hasil dari presentasi tadi harapannya kalian tahu ya energi terbarukan itu apa aja. Ada air, panas bumi, angin, bioenergi ada biogas, ada apa lagi, biomasa, ada silakan kalian siapkan HP kalian untuk menjawab soal yang ibu share ya di Google dengan ini ya, dengan alamat seperti ini. Sudah siap semuanya menjawab? Atau bisa diklik di tomnya ya, ungu.in
garis miring energi sesuai pemahaman kalian ya. Ya, waktunya sudah habis ya, sudah kalian selesaikan kerjakan. Sudah, Bu. Sekarang waktunya kita berdiri semua ya. Nah, sebelum kita SBT dulu ya, biar semangat. Kalau ibu bilang tepuk 1, kalian bilang yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat ya. Kita tes konsentrasi. Tepuk 1, 2, 3. Yes. Oke. Semangat. Ulang ya. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Nah, beri tepuk tangan bersama. Ya, silakan dulu. Nah, tadi kalian sudah belajar tentang energi terbarukan. Untuk selanjutnya, itu pertemuan selanjutnya, silakan kalian belajar tentang apa? Cara kerja kincir angin sebagai pembangkit listrik. Untuk pertemuan selanjutnya, harapan ibu kalian bisa membuat proyek ya, proyek tentang apa? Kincir angin pembangkit listrik. Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan. Selanjutnya kalian tadi materi tadi apa aja? Tentang energi terbarukan. Apa aja materi sumbernya? Ada sumber. Ada matahari, angin, air, panas bumi, bioenergi. Ada gas alam, batu bara, gas alam. Terus untuk energi terbarukan? Tantangan energi terbarukan investasi awal, peningkatan infrastruktur, dan kesadaran masyarakat yang perlu ditingkatkan. Tepuk tangan buat kita semua. Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa untuk pembelajaran hari ini. Silakan Rizky untuk memimpin kita. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Rizky, silakan dulu. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.